Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengarkan. Dipersilakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita sekalian. Amin. Saya berharap saudara yang ada di Beth Eden dan juga saudara yang ada di rumah beribadah melalui live streaming, saudara tetap dapat merasakan kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Itu sebabnya walaupun saudara ada di suasana yang tidak formal, di rumah saudara bisa bebas ke sana kemari, tidak seperti pada waktu saudara di gereja, tetapi untuk beberapa menit ke depan, biarlah kita fokuskan perhatian kita kepada firman Allah. Puji Tuhan. Nah, pada siang ini, pada pagi hari ini, saya ingin membahas tentang pengikut Yesus yang sejati. Hal ini sudah begitu lama ya kita kumandangkan, kita canangkan, seperti apa sih pengikut Yesus yang sejati. Dan apa tujuan Tuhan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang pengalaman itu sangat sulit untuk kita terima dengan daging kita, perasaan kita, keadaan kita. Tetapi semuanya bertujuan adalah membawa kita menjadi pengikut Yesus yang sejati. Nah, untuk membahas ayat ini atau tema ini, saya terlebih dahulu mengajak saudara melihat satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18. Saudara bisa buka Alkitab saudara, lalu saudara temukan Yohanes pasal yang ke-18, dan kita akan lihat ayatnya, yaitu ayat yang pertama. Saya rasa cukup ayat yang pertama dahulu untuk kita membahas tentang pengikut Yesus yang sejati dari perikop ini. Kalau kita lihat judul perikopnya adalah Yesus ditangkap. Ayat 1 mengatakan begini, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah Yesus dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Perhatikan, bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang Sungai Kedron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu. Perhatikan kalimat ini sekali lagi kita temui. Bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu tetap ada di ayat ini dan memperhatikan dengan saksama ayat ini, dua kali ditulis di ayat ini kalimat bersama-sama dengan murid-muridnya. Maksudnya adalah Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya. Yang menjadi pertanyaan, Yesus berjalan bersama-sama muridnya ini kemana? Pertanyaannya sekali lagi, Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya ini kemana? Jawabnya saudara bisa lihat di ayat ini. Yang pertama, Yesus berjalan bersama-sama murid-muridnya menuju seberang Sungai
Kedron. Sekali lagi Yesus mengajak murid-muridnya bersama-sama untuk menyeberang sungai Kedron. Dan yang kedua, perhatikan, Yesus berjalan bersama-sama muridnya sekali lagi melewati sungai Kedron untuk masuk ke taman Getsemani. Jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa Yesus dengan murid-muridnya atau membawa murid-muridnya melewati sungai Kedron dan masuk ke taman Getsemani. Perhatikan, Yesus membawa murid-muridnya kedua pengalaman, yaitu pengalaman menyeberang sungai Kedron. Lalu kemudian membawa murid-muridnya bersama-sama masuk taman Getsemani. Karena melalui dua pengalaman ini, Yesus bisa ketahui mana murid-murid yang benar-benar murid Yesus yang sejati atau pengikut Yesus yang sejati, dan mana murid-murid atau pengikut Yesus yang bukan pengikut Yesus yang sejati. Jadi lewat dua pengalaman di mana Yesus bersama-sama muridnya menyeberang sungai Kedron, lalu yang kedua memasuki taman Getsemani, disitulah Yesus akan melihat kualitas murid-muridnya. Apakah benar-benar murid-muridnya itu adalah murid-murid yang benar-benar sejati atau murid-murid yang tidak benar-benar sejati. Saya ingin katakan kepada saudara sekalian, dari ayat ini kita bisa memastikan bahwa untuk menjadi murid Yesus atau pengikut Yesus yang benar-benar sejati, tidak ada pilihan bahwa murid-murid itu harus mengalami dua pengalaman tadi. Yang pertama, menyeberang sungai Kedron. Dan yang kedua, mengalami pengalaman masuk ke taman Getsemani. Sangat jelas dalam ayat yang sudah kita baca tadi dalam Yohanes pasal 18 ayat yang pertama. Nah, tentang sungai Kedron sekarang. Kalau saudara melihat peta kota Yerusalem di Alkitab, ada mungkin itu ya. Tapi kalau saudara mungkin buka Google lalu saudara lihat peta kota Yerusalem, saudara akan dapatkan di sana. Bahwa sungai Kedron letaknya di satu lembah yang cukup dalam. Beberapa saudara kita pernah ke Israel melihat lembah itu. Di mana sungai Kedron ini letaknya di lembah yang sama namanya, Lembah Kedron. Sungai atau lembah ini diapit oleh dua buah bukit. Yang pertama Bukit Moria dan yang kedua namanya Bukit Zaitun yang sangat terkenal sekali. Kalau Bukit Moria kita ingat bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak di Bukit Moria. Nah, kota Yerusalem Bapak Ibu letaknya ada di Bukit Moria. Sedangkan Taman Getsemani terletak di Bukit Zaitun. Saya harap Bapak Ibu mengerti ya.
Jadi sekali lagi, kota Yerusalem letaknya di Bukit Moria, sedangkan Taman Getsemani letaknya di Bukit Zaitun. Sehingga orang-orang yang dari Yerusalem, kalau dia ingin pergi ke Taman Getsemani, saat itu di zaman Yesus hidup dan melayani, tidak ada jalan lain kecuali orang tersebut harus turun ke lembah Kidron, menyeberang sungai Kidron, lalu barulah masuk ke Taman Getsemani seperti yang dijelaskan di dalam Yohanes 18 ayat 1 tadi. Demikian sebaliknya, orang yang dari Getsemani, dari Bukit Zaitun, kalau dia mau ke kota Yerusalem, tidak ada pilihan lain bagi orang itu. Dia harus turun ke lembah Kidron, menyeberang sungai Kidron, barulah kemudian naik ke sebuah kota yang namanya kota Yerusalem. Jadi tidak ada pilihan lain. Setiap orang yang dari Yerusalem ke Taman Getsemani atau sebaliknya dari Getsemani ke Yerusalem, mereka harus lewati lembah Kidron dan menyeberang sungai Kidron. Apakah arti sungai Kidron sekarang? Coba kita bahas. Sampai Yesus membawa murid-muridnya secara khusus menuruni lembah Kidron, lalu lewat sungai Kidron, baru masuk Taman Getsemani. Kata Kidron dalam bahasa Ibrani dipakai seperti ini. Kidron, Kidron. Dan itu mempunyai pengertian, punya arti. Kalau dilihat dalam kamus dan melihat dari terjemahan kata Kidron dari bahasa Inggris, dipakai kata seperti saudara lihat di caption. Obscure. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya kabur. Kabur bukan berarti lari, saudara. Kabur itu jadi bureng begitu, enggak jelas. Atau samar-samar. Atau, saudara lihat, kalau kita hubungkan dengan manusia yang obscure, katakanlah demikian, dengan identitas manusia, identitas seseorang, kalau orang itu disebut obscure, berarti identitas orang itu kabur, nggak jelas, samar-samar. Hal ini memberi pengertian kepada kita bahwa identitas kekristenan seseorang, identitas kita sebagai pengikut Kristus, enggak boleh samar-samar, enggak boleh enggak jelas identitasnya. Sebaliknya, kita harus jadi orang Kristen yang punya identitas kekristenan yang jelas. Untuk itulah Yesus bawa murid-muridnya melewati lembah Kidron, menyeberangi sungai Kidron, karena Yesus enggak mau dibodohi oleh murid-muridnya. Enggak jelas kekristenannya, enggak jelas pengiringannya, samar-samar atau kabur. Yesus tidak mau ada orang Kristen yang mengaku dirinya pengikut Yesus,
mengaku dirinya orang Kristen, tapi cara hidupnya atau kekristenannya nggak jelas. Bagaimana kira-kira kita? Apa kita cuma sekedar Kristen ikut-ikutan? Jadi artinya Yesus tidak mau ada orang yang mengaku sebagai orang Kristen, tapi perilakunya, sifatnya, karakternya bukan Kristen yang sejati, samar-samar. Saudara, kenapa Tuhan izinkan kita orang Kristen mengalami seperti yang orang-orang non-Kristen juga alami? Saya yakin dengan apa yang terjadi dan kita alami sekarang ini, Dia seperti sedang membawa kita ke lembah Kidron, menyeberang sungai Kidron, karena Dia ingin melihat seperti apa kekristenan kita. Modelnya kekristenan kita seperti apa. Jangan kita jadi orang Kristen yang seperti orang pakai topeng. Kelihatannya topeng itu menunjukkan dia orang Kristen. Tetapi orang itu nggak bisa mengenali keadaannya yang sebenarnya. Kristen topeng belaka. Sebab itu, supaya jangan ada pengikut Yesus yang kualitas imannya, kualitas kesetiaannya, kualitas ketaatannya nggak jelas. Yesus izinkan ini. Kenapa? Kalau meterai yang keempat dibuka, lalu kita juga ikut terdampak. Mungkin ada di antara saudara bertanya, Tuhan kan saya Kristen. Tapi kok saya juga harus alami pengalaman seperti ini? Sekali lagi, Tuhan izinkan kita mengalami hal ini. Karena Dia ingin melihat kejelasan iman kita. Sejauh mana kejelasan kesetiaan kita dalam kondisi seperti ini sekalipun. Dia juga ingin melihat kejelasan ketaatan kita, komitmen kita. Bukan menjadi Kristen yang samar-samar, yang gak jelas. Tetapi Yesus ingin melihat apakah benar-benar kita pengikut Yesus yang sejati. Bukan pengikut Yesus yang palsu. Itu sebabnya kita lihat sekali lagi Yesus bawa murid-muridnya menyeberang sungai Kidron. Supaya nyata nanti siapa sebenarnya murid-murid tersebut di mata Yesus. Apakah dia pengikut Yesus? Yang benar-benar sejati, semua topeng itu akan terbuka. Nah, untuk itu saya akan mengajak saudara melihat sebuah contoh. Contoh pertama saya akan bawa saudara melihat dari Perjanjian Lama. Betapa pentingnya pengalaman sungai Kidron bagi setiap orang Kristen. Seperti yang nanti kita pelajari dari contoh ini. Nanti mungkin setelah ibadah saudara bisa buka 2 Samuel 18 ayat 1 sampai 12. Ya, kesempatan ini kita nggak bisa baca karena waktunya sangat terbatas. Tapi kalau saya jelaskan secara garis besar, perikop ini mengisahkan perang antara pasukan Daud melawan orang-orang yang memberontak kepada Daud di bawah pimpinan seorang yang bernama Absalom, yang tidak lain Absalom itu adalah anak Daud sendiri. Tetapi saudara, saya ingin ajak saudara melihat terlebih dahulu kepada kisah sebelumnya. Yaitu di dalam
2 Samuel pasal 15 ayat 13. Nah, untuk ayat ini coba tolong dibuka ayatnya supaya jemaat juga bisa membaca dan saya akan baca ayat ini. Perhatikan saudara, 2 Samuel pasal 15 ayat 13. Dikatakan di sana, lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, apa? Hati orang Israel telah condong kepada siapa? Absalom, anaknya yang memberontak itu. Jadi kita lihat dalam ayat ini, Daud menerima informasi bahwa hati rakyat Israel yang pada dulunya mengidolakan Daud begitu rupa, tapi sekarang bergeser condong kepada sang pemberontak yang namanya Absalom, yang notabene adalah anak Daud sendiri. Coba sekarang berikutnya kita perhatikan ayat yang ke-23. Dari ayat 13 kita lompat ke ayat 23. Nanti di lain kesempatan saudara bisa baca kisahnya seluruhnya. Menarik sekali. Apa kata ayat 23? Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat raja menyeberangi apa? Sungai Kidron, dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daud mendengar masyarakat Israel sudah condong kepada si pemberontak daripada kepada Daud, maka seluruh rakyat Israel menangis sejadi-jadinya ketika mereka lihat Daud dan para pengikut Daud berjalan menyeberang sungai Kidron ke arah padang gurun. Selanjutnya apa yang terjadi setelah Daud dan para pengikutnya yang setia kepada Daud ikut bersama-sama Daud menuruni lembah Kidron, menyeberang sungai Kidron. Coba kita perhatikan sekarang ayat 30. Dari ayat 23 kita melompat ke ayat yang ke-30. Lihat ayat 30. Daud mendaki bukit Zaitun persis seperti Yesus. Sambil menangis, kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut, telanjang kaki. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya. Kenapa ditutup kepalanya Daud? Malu, anaknya sendiri berontak kepada dia. Dan mereka mendaki sambil menangis. Perhatikan saudara, Daud naik ke bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya dia selubungi, dia tutupi begitu rupa. Demikian juga pengikutnya persis melakukan yang sama seperti Daud lakukan. Tetapi setelah Daud melewati sungai Kidron, apa yang terjadi? Kita pindah sekarang ke ayat 31. Coba lihat ayat 31. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, apa? Ahitofel, apa? Ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan siapa? Absalom. Kemudian, apa kata Daud? Maka berkatalah Daud, ini sebuah doa Daud. Gagalkan kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan Daud menyeberang sungai Kidron, maka kita lihat terbukalah suatu rahasia yang selama ini Daud tidak ketahui. Kenapa?
Karena ditutup-tutupi, kayak orang pakai topeng, kayak orang pakai kedok. Rahasia yang apa yang ditutupi oleh mereka. Dan baru ketahuan ketika Daud menyeberang sungai Kedron. Apa? Ahitofel. Siapa Ahitofel? Seingat saya pernah khotbah tentang Ahitofel. Yang cucunya pernah diperlakukan tidak adil oleh Daud. Tapi dia berstatus penasihat. Penasihat yang begitu handal. Sebab kalau dia menasehati seolah-olah Tuhan menasehati. Enggak ada nasihatnya yang meleset. Kita melihat saudara, ternyata orang yang pada awalnya dilihat Daud begitu setia. Bahkan saudara, dia begitu kelihatan mencintai Daud. Tetapi ternyata dia selama ini sudah pakai topeng. Secara diam-diam dia berpihak dan dia mendukung Absalom untuk Absalom memberontak kepada papanya Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasanya dengan kita hidup dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini, saya pribadi ingin secepatnya pandemi corona ini segera bisa berakhir. Saya yakin saudara juga punya perasaan yang sama. Siapa sih senang seperti ini? Tetapi saya bukan pesimistis, saudara. Atau jangan saudara mengira, oh Pak Yosminandar Gembala nggak ada optimisme diri. Sama sekali bukan itu maksud saya. Apalagi ada mungkin jemaat kalau setiap kali saya berkhotbah seolah-olah oh ini pendeta cuma nakut-nakuti jemaat. Sama sekali tidak. Tetapi kalau kita belajar, kalau kita pelajari firman Allah. Setelah meterai keempat ada meterai kelima, penganiayaan. Setelah meterai kelima ada meterai keenam, yaitu bencana dan semuanya bersifat global, saudara. Lalu nanti disusul dengan peniupan sangkakala yang adalah wujudnya malapetaka demi malapetaka. Dengan lain kata, setelah COVID-19 ini mungkin akan muncul bermacam-macam kesukaran lainnya yang akan datang dalam bentuk malapetaka, kesulitan yang mungkin lebih hebat dari COVID-19 ini. Kita nggak tahu. Tapi saya menyampaikan firman Allah ini. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman ini. Perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan ingin melihat secara jelas. Mana jemaat yang sungguh-sungguh dan mana jemaat yang cuma ikut-ikutan. Mana jemaat yang menjadi atau berstatus pengikut Yesus yang sejati. Atau mana jemaat yang sebenarnya enggak jelas juntrungannya. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara melihat contoh berikutnya dalam kasus ini ya. Dalam kasus yang sama. Kasus pemberontakan Absalom ini. Yuk kita lihat. Kita akan lihat lebih jauh bagaimana Tuhan izinkan Daud menyeberang sungai Kedron. Sekali lagi, sebab Tuhan ingin melihat sejauh mana kualitas kerohanian Daud di mata Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kurangnya apa sih Daud?
dalam hal mencintai Tuhan. Tapi kok Tuhan izinkan anaknya memberontak dia, sampai dia dipermalukan begitu rupa. Tuhan punya tujuan terhadap Daud, ingin melihat kualitas Daud itu seperti apa. Coba kita perhatikan. Tadi ketika Daud menyeberang sungai Kidron, kita lihat contoh negatif dari Ahitofel yang terbuka secara jelas-jelas. Ternyata dia munafik. Diam-diam dia sudah bersepakat dengan pemberontak, yaitu anak Daud. Tetapi saya ingin mengajak saudara lihat contoh positif, ya. Kita lihat contoh positif itu adalah Daud sendiri. Kalau nanti saudara bisa baca 2 Samuel pasal 16, tadi pasal 15, sekarang kita ke pasal 16. Saudara bisa baca mulai dari ayat 5 sampai ayat 14 seterusnya. Pada saat Daud tinggalkan Yerusalem untuk menghindari Absalom, ada seorang bernama Simei. Simei ini dari suku Benyamin, di mana Simei ini masih punya ikatan keluarga dengan raja sebelumnya, yaitu Raja Saul. Rupanya secara kemanusiaan, dia masih lebih berpihak kepada familinya, yaitu Saul, raja yang digantikan oleh Daud. Dan ketika Absalom memberontak kepada Daud, ternyata Simei ini juga seperti Ahitofel, dia memihak kepada Absalom. Lalu ketika Daud menyeberangi sungai Kidron, saudara, dari atas bukit, Simei ini berteriak-teriak mengutuki Daud. Wah, nggak pantaslah kalau diucapkan kutuk-kutuk itu. Saudara bisa baca saja kisahnya. Dia menghina Daud begitu rupa. Nggak cukup sampai di situ. Dia ambil kerikil-kerikil di bukit itu, lalu dia lempari Daud dengan batu kerikil. Ini yang dilakukan oleh Simei. Sebab itu, kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-16, kalau ayat ini kita buka saja ya. 2 Samuel pasal 16, kita lihat ayat 9. Perhatikan saudara ayatnya, menarik sekali. Lalu berkatalah Abisai. Siapa Abisai? Abisai itu panglima perang dari pasukan tentara-tentaranya Daud. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, kepada Daud. Maksudnya, coba lihat apa katanya. Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Maksudnya, kenapa Simei yang diidentikan dengan anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Wow, kasar sekali kan? Waduh, jangan ya saudara tiru seperti ini. Tapi saking emosinya, itu Abisai itu, kepala pasukan tentara Daud. Lalu dia pun berkata, izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Dia minta izin kepada Daud untuk memenggal kepala Simei. Karena dengan begitu dia menghina Daud, selain mengutuki, melempari Daud dengan batu. Nah, disinilah di lembah Kidron, menyeberang sungai Kidron, maka terkuaklah keaslian Daud seperti apa. Mari kita jawab
Mari kita baca jawaban Daud kepada Abisai. Disinilah terbukti, terlihat kualitas Daud itu seperti apa, saudara. Yuk kita perhatikan jawaban Daud kepada Abisai. Ketika Abisai meminta agar Daud izinkan dia memenggal kepala Simei. Kita mulai baca ayat 10. Kalau bagian ini saya ingin baca. Sebab ini menarik sekali. Coba saudara lihat, dikatakan apa oleh Daud? Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Wah, saya ketika belajar membaca ayat ini saya hampir nangis, saudara. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, berfirman kepada Simei, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Jadi Daud gak emosi, saudara. Dia terus berpikir, mungkin saja Simei disuruh Daud untuk melihat sejauh mana kualitas kekristenanku kalau itu dianalogikan dengan kekristenan kita sekarang. Coba kita lihat ayat 11. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarlah dia dan biarkan ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Saudara, ketika orang berkata negatif kepada kita, kira-kira yang bangkit dari perasaan kita emosi atau kesadaran kita kepada Tuhan. Tuhan, engkau izinkan orang ini berkata demikian supaya aku benar-benar jadi pengikut Yesus yang sejati. Kebanyakan kita lebih mengedepankan emosi kita. Kebanyakan kita lebih mengedepankan perasaan kita. Coba kita tuntaskan ke ayat 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Luar biasa. Ini sebuah pelajaran. Orang yang gak berarti sekelas Simei mengutuki Daud. Sebagai raja dia bisa perintahkan siapapun untuk habisi dia. Karena Daud punya kekuasaan. Tapi dia lihat ke atas. Maka terbukalah kualitas Daud di mata pengikut-pengikutnya. Seluruh rakyat mengikuti Daud, melek matanya. Bahwa Daud adalah seorang raja yang memiliki hati, yang memiliki karakteristik ilahi. Inilah pengikut Yesus yang sejati. Bukan emosian. Perhatikan saudara. Daud, dia tidak menjadi pengikut Yesus yang emosi. Bagaimana dengan kita? Sebagai Kristianos, sebagai pengikut Kristus. Kalau Tuhan izinkan kita lewati pengalaman sungai Kedron. Atau seperti yang sekarang saja kita. Jadikan ini pembelajaran buat kita. Tuhan, kenapa saya begini? Penghasilan kita kok jadi kurang? Saya nggak bisa begini, saya nggak begini, saya harus begini, harus begitu. Tetapi justru inilah Tuhan sedang menguji dan ingin melihat kualitas kekristenan kita dalam segala aspek. Dia ingin melihat kasih kita kepada saudara seiman kita, kepada Tuhan.
Dia ingin melihat kesetiaan kita. Dia ingin melihat ibadah kita. Oh, mumpung gak ada ibadah sama-sama, santai aja. Tapi saya salut dengan saudara sekalian yang tetap punya kerinduan begitu besar untuk beribadah. Sehingga walaupun lewat live streaming, saudara setia melakukannya. Dia juga ingin melihat sejauh mana pelayanan kita, empati kita terhadap saudara seiman yang kekurangan. Termasuk dia juga ingin menguji ego kita, emosi kita, ucapan kita, sikap kita, tingkah laku kita, dan masih banyak lainnya. Dia izinkan COVID terjadi karena dia sedang melihat mana pengikut Yesus yang sejati dan mana yang tidak sejati. Saya ceritakan sedikit saudara ya, seperti yang Daud alami ini. Persis, tapi bukan saya yang alami. Ada orang saudara di sebuah jemaat ya, saya tidak sebut saja jemaat mana itu. Dia begitu tergerak hatinya saudara untuk berkorban. Yaitu membangun sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh jemaat. Bayangkan saudara, orang itu berkorban dari kantongnya sendiri. Nggak ada orang yang tahu karena dia lakukan secara diam-diam. Dan setelah apa yang dia bangun itu dengan korbannya sendiri, dengan biaya cukup besar, maka apa yang dia bangun itu pun jadi. Berbagai komentar datang, ibu-ibu, bapak-bapak setelah melihat bangunan, aduh senang ya kita jadi seperti ini sekarang ya ada bangunan ini. Tetapi ada orang yang berkomentar negatif. Orang itu berkata buruk dengan bangunan itu. Dan saudara, ketika saya mempelajari ini juga bisa jadi pengalaman kita. Kita sudah melakukan yang terbaik, berprestasi. Nggak selamanya komentar positif, membangun, menyenangkan, memuji-muji. Tapi komentar negatif, apa bangunan model kayak begini? Sebenarnya ini merupakan sungai Kidron buat orang itu. Tapi ternyata mungkin ini belum dikotbahkan. Atau dia nggak ngerti. Sebenarnya kalau kita dewasa rohani kita akan mengerti. Kita kan tinggal ngelus dada, terima kasih buat komentarnya, gak apa-apa. Tapi orang ini saudara dia begitu kecewa. Dan gak tahu orang itu jadi apa sekarang. Sayang. Dengan komentar negatif itu, maka ketahuan kualitas pengiringannya kepada Yesus. Ternyata dia bukan pengikut Yesus yang sejati. Ini pelajaran buat kita hamba-hamba Tuhan. Pelajaran juga buat semua jemaat Tuhan. Ketika saudara melakukan yang terbaik, jangan saudara kaget kalau ada orang nyinyir, orang negatif berkomentar tentang saudara. Kalau itu datang, ini sungai Kidron buat saudara. Tunjukkan kualitas kekristenan saudara yang sebenarnya. Supaya Tuhan melihat bahwa kita adalah pengikut Yesus yang sejati. Saudara, secara logika wajar kalau orang itu marah. Tetapi sebenarnya orang itu sedang dibawa oleh Tuhan ke sungai Kidron. Tapi ternyata dia bukan seorang Kristianos. Dia kecewa. Bagaimana dengan Daud? Dia kecewa ketika Simei berbuat seperti itu. Dia memandang Tuhan. Tuhan sedang menguji aku.
Ada sebuah ilustrasi saudara, kalau kita ini emas murni ya, bukan emas sepuh, biar digosok saudara, biar diberet, biar dikorek, bahkan emas biar dibakar meleleh, dia akan tetap emas. Itu anak Tuhan yang sejati. Diperlakukan apapun, dia tetap akan memandang Tuhan seperti Daud. Wow. Jadi kita mau belajar, kalau pengalaman ini terjadi, biarlah kita benar-benar kuat. Bagaimana dengan COVID ini? Baru COVID saudara. Saudara nggak bisa kerja, income-nya jadi kecil, bahkan nggak ada income. Ada beberapa orang yang dirumahkan, susah, menderita. Tapi Tuhan kalau izinkan ini, karena Tuhan punya maksud yang baik buat kita. Tuhan punya tujuan yang baik. Oke, kita cepat saja, kita masuk kepada contoh dengan melihat di perjanjian baru. Bagaimana peran sungai Kidron pada waktu Yesus melayani di muka bumi. Dan ternyata saudara, peran sungai Kidron dan Taman Getsemani nggak ada bedanya. Tetap sama, tidak berubah bagi murid-murid Yesus, bahkan bagi Yesus itu sendiri. Itu sebabnya dalam pelayanannya, Yesus berulang kali bawa murid-muridnya dari Yerusalem ke Getsemani, dari Getsemani ke Yerusalem. Mau tidak mau harus turun ke lembah Kidron, lewat menyeberang sungai Kidron, dan seterusnya. Tapi sekarang kita melihat, ada seorang murid Yesus. Wow, namanya sudah pasti saudara kenal. Namanya Yudas Iskariot. Kalau saudara membaca ayat ini, yaitu Yohanes pasal 13 ayat yang ke-28 dan 29, mungkin kita harus lewatkan aja ayat ini ya, tapi saudara bisa catat di rumah, nanti saudara bisa baca. Yohanes pasal 13 ayat 28 dan 29. Di mata rekan-rekannya, baik di mata Petrus, di mata Yohanes, Yakobus, Andreas, dan sebagainya, Yudas Iskariot ini terkesan adalah seorang murid Yesus yang baik. Murid Yesus yang suka memberi. Murid Yesus yang selalu memperhatikan orang-orang yang papa atau orang-orang yang kekurangan. Kalau saudara baca ayat ini. Sebab dia pemegang keuangan, dia sering saudara disuruh oleh Yesus menyantuni orang-orang yang kekurangan. Tetapi setelah Yudas melewati sungai Kidron dan masuk ke Taman Getsemani untuk bertemu Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani, saudara, maka terbukalah sekarang mata murid-murid yang selama ini melihat Yudas Iskariot ini, wow, begitu istimewa. Tetapi sekarang ternyata itu kedok belaka dan kedoknya terbuka. Lewat pengalaman menyeberangi sungai Kidron, topeng yang selama ini Yudas pakai untuk menutupi kebohongannya, kepura-puraannya itu, topeng itu sekarang terbuka. Tadi kita sudah bahas arti tentang sungai Kidron. Nah, sekarang kita akan bahas arti Getsemani. Kenapa taman itu disebut Taman Getsemani? Bapak Ibu Saudara, kata Getsemani itu berasal dari bahasa Aramaik yang tulisannya seperti itu, Gethsemane. Apa arti Gethsemane? Gethsemane artinya alat pemerasan. Alat pemerasan.
Saya tunggu-tunggu muncul alat pemerasan, 3 kali baru muncul. Apa yang diperas? Karena Taman Getsemani itu adalah di sana melulu hanya pohon zaitun, maka yang diperas buah zait untuk menjadi minyak zaitun. Perhatikan saudara, ke dalam taman inilah, ke taman Getsemani inilah, Yudas datang dengan ciuman. Mencium Yesus. Oh, kedoknya dia masih pakai. Salam ya Rabbi, di cipika-cipiki. Hak. Tanda cinta. Padahal kedok belaka. Tetapi tanpa Yudas sadari, Yudas seperti buah zaitun yang masuk ke dalam Getsemani, alat pemerasan. Dan ketika diperas di taman itu, apa hasilnya? Bukan minyak zaitun yang keluar. Tetapi Yudas tidak lebih seperti ampas busuk, kotor dan menjijikan. Yang harus dibuang bukan ke tong sampah saudara. Tetapi dibuang ke dalam neraka yang kekal. Yang apinya tidak akan terpadamkan selama-lamanya. Saya kaget di YouTube ada pendeta bilang Yudas masuk sorga. Karena skenario-nya Tuhan. Wow, mengerikan. Ini Yudas kebuka kedoknya. Sekarang kalau kita masih pakai kedok saudara dalam kekristenan kita copot di dalam nama Yesus. Kita terbuka kepada Yesus. Biar dia menguji kita, dia membentuk kita. Kita adalah pengikut Yesus yang sejati. Berbeda dengan Yesus, kita cepat saudara. Ketika Yesus di Getsemani, Yesus bawa dirinya seperti buah zaitun yang terbaik. Yang dia letakkan di tempat pemerasan yang bernama tadi apa? Dalam bahasa Aramaik, Getsemani. Hal ini dicatat dalam Lukas pasal 22 ayat 44. Saya sudah tulis ayatnya kalau di sini. Coba kita lihat ayatnya. Kita tunggu ditampilkan. Ayatnya langsung aja klik ke berikutnya. Pindah aja ke Lukas 22 ayat 44 mengatakan begini. Langsung aja lanjutkan slide-nya ke slide berikut. Kalau ada kalimat lewati aja. Oh, rupanya nggak bisa. Baik. Lukas 22 ayat 44. Ia maksudnya Yesus sangat ketakutan. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Lalu apa katanya? Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ketika Yesus di Getsemani, seperti buah zait yang sebentar akan dibawa ke Getsemani, Golgota. Dan ketika dia melihat Golgota, dia begitu ketakutan. Ada kengerian yang luar biasa. Sempat dia berkata, ya Bapa kalau bisa lalukan cawan ini. Tetapi Lukas katakan, justru dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Apa yang terjadi? Seperti buah zait diperas. Keringatnya keluar bukan lagi dalam bentuk air, tetapi titik-titik darah. Tetapi darah untuk apa itu saudara? Pada saat Yesus menderita di atas kayu salib, Yesus benar-benar seperti buah zaitun yang diperas.
Seperti buah zaitun yang hancur di batu Getsemani itu. Dan hasilnya adalah darah Yesus tercurah. Seperti minyak zaitun. Saudara tahu makna atau khasiat minyak zaitun? Wah, sangat menyehatkan. Beberapa kali saya ke Israel, katanya kalau makan salad, jangan pakai Thousand Island katanya. Itu minyak itu, tapi pakai minyak zaitun. Kalau kamu minum pagi 1 sendok, malam minum 1 sendok, kolesterolmu, wah, luntur semua, pembuluh darahmu lancar katanya. Kamu jadi sehat. Yang minum enak, tinggal gelek, enak, sehat. Tapi tanya kepada buah zaitnya, dia menderita. Inilah Yesus. Dia menderita untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia menderita untuk menyembuhkan kita. Dia menderita untuk menyehatkan kita. Dia menderita untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa yang terputus karena dosa. Itu sebabnya pengorbanan Yesus seharusnya membuat kita lebih mengenal Yesus lagi dari waktu-waktu yang lalu. Ini ayat terakhir. Ketika lihat Yesus berkorban seperti buah zait yang dihancurkan. Seorang yang non-Yahudi. Karena statusnya adalah sebagai kepala pasukan yang ditugaskan menyalibkan Yesus. Ketika melihat Yesus di atas kayu salib. Dan melihat tanda-tanda yang terjadi. Apa yang dia katakan? Sungguh ia adalah anak Allah. Penderitaan yang Yesus alami membuat orang celik melihat kualitas Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita alami penderitaan apapun, termasuk mungkin diejek, biarlah orang melihat kualitas kekristenan kita. Ini dia benar anak-anak Tuhan yang sejati. Itulah pengikut Yesus yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi dengan COVID ini jangan kita terlalu banyak mengeluh. Tetapi biarlah lewat COVID ini kita semakin terbukti kualitas kekristenan kita di hadapan Tuhan. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita bersuka cita, bersenang-senang diberkati, dalam penderitaan pun kita tetap memuliakan nama